Di media sosial viral aksi warga yang berebut dalam berbelanja jelang PPKM darurat, terutama produk yang dianggap bisa menghalau COVID-19 seperti susu beruang, madu, dan obat ivermectin. Selain itu, warga juga kebingungan mencari pasokan oksigen untuk merawat keluarga. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghimbau agar warga tidak panik membeli tabung oksigen. Menurutnya, pasokan saat ini tengah diprioritaskan untuk rumah sakit. Yang isoman tidak berlomba membeli tabung oksigen, katanya. Kang Emil menyebut tabung oksigen diutamakan untuk pasien bergejala berat di rumah sakit dan butuh ventilator. Selain oksigen, yang tak kalah menariknya adalah harga susu Bir Brand di beberapa e-commerce pun terlihat melonjak. Harga satu kaleng Bir Brand di e-commerce mencapai Rp18.000 dari harga normal di bawah Rp10.000. Direktur Corporate Affairs Nestle Indonesia Deborah R. Chandra Kusuma mengatakan Nestle tidak menaikkan harga susu Bir Brand. Akan tetapi, Nestle tidak dapat menentukan harga jual akhir produk di e-commerce. Yang dapat kami lakukan adalah berusaha semaksimal mungkin untuk memasok terus produk susu Bir Brand agar dapat memenuhi permintaan konsumen, katanya. Melihat fenomena di medsos, dokter asal Amerika Serikat Fahim Yunus memberikan tanggapannya. Susu ini ataupun vitamin atau ivermectin tidak memiliki peran dalam pengobatan COVID-19, katanya. Dr. Fahim pun memberikan tips yaitu menggunakan masker dan jauhi kerumunan dan vaksinasi. Di tengah panik buying, sebenarnya aktivitas perekonomian tidak sepenuhnya menggeliat. Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS Bima Yudhistira mengatakan terjadi penurunan minat ke pusat perbelanjaan. Mobilitas ke pusat perbelanjaan mulai turun 1% hingga 7% per 18 Juni dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Respon konsumen sangat cepat menanggapi rencana pengetatan mobilitas. Namun, kecil kemungkinan terjadi panic buying, katanya. Bima mengatakan pendapatan masyarakat kala panic buying 2020 cenderung masih tinggi. Situasi tahun ini berbeda ketika banyak masyarakat kehilangan pendapatan atau menganggur, sehingga kemampuan membeli barang dalam kuantitas besar juga turun. Sementara itu, guna mengantisipasi fluktuasi harga produk-produk tersebut, Polri mengancam bakal menangkap dan memidanakan pihak-pihak yang mengambil keuntungan tinggi dari obat COVID-19 dan juga isi ulang oksigen. Kabarreskrim Polri Komjen Agus Andriarto menggunakan pasal pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan perlindungan konsumen. Itu dasar hukum yang akan kami gunakan kepada penjual obat dan oksigen yang ambil keuntungan tinggi di masa pandemi COVID-19, tuturnya. Agus juga menghimbau agar para pedagang tidak mengambil keuntungan tinggi, apalagi memanfaatkan situasi pandemi COVID-19. Arahan sudah diberikan oleh Bapak Kapolri kepada semua jajaran dalam penerapan hukumnya, katanya. Semua penindakan hukum selama pandemi COVID-19 sudah diatur oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo.